Iya, jelas benar kalau kita berbicara mengenai kendaraan listrik ini memang menjadi sesuatu yang menjanjikan gitu ya. Apalagi kalau kita melihat nih tren kenaikan harga bahan bakar fosil ini lagi melambung tinggi. Tadi kita dengar di headline news pukul 8 misalnya kenaikan BBM gitu ya dari bahan bakar fosil ini melonjak tinggi di tengah invasi dan lain sebagainya. Dan apalagi sebenarnya kalau kita melihat bahan bakar fosil ini masih bergantung dari sejumlah negara. Sementara kalau listrik sendiri kan sudah banyak ya, mulai dari misalnya menggunakan bahan bakar batu bara ataupun di Indonesia sendiri juga sudah dikembangkan energi terbarukan. Kita punya banyak gunung vulkanis yang juga bisa diterapkan sebagai pembangkit listrik tenaga geotermal. Jadi memang yang namanya perkembangan kendaraan listrik menjadi sesuatu yang menjanjikan karena kita jadi lebih sedikit untuk bergantung ke negara-negara lain, terutama dalam impor BBM seperti itu. Nah, kita akan coba kembali lagi menghubungi pengamat otomotif sekaligus juga YouTubers untuk berbicara atau berbincang-bincang lebih jauh tentang bagaimana kendaraan listrik bersama dengan Fitra Eri. Halo Bang Fitra. Halo. Iya, Bang, kalau kita berbicara mengenai kendaraan listrik, sebenarnya apa keunggulan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan menggunakan kendaraan listrik ini? Oke, jadi kalau misalnya keuntungan untuk yang menggunakan kendaraan listrik, yang pertama, kendaraan itu akan bergerak tanpa suara dari mesin, tanpa getaran dari mesin. Kemudian juga mesin listrik itu memiliki torsinya instan, jadi akan mendapatkan tenaga yang instan dari putaran bawah. Dan kemudian kalau misalnya kita menggunakan kendaraan listrik sendiri, itu artinya kita tidak perlu lagi ke SPBU, ke stasiun pengisian bahan bakar, karena semua pengecasan dilakukan biasanya di malam hari pada saat kita tidur. Jadi mobil listrik itu sangat praktis. Nah, fungsinya untuk pengguna itu. Nah, manfaat yang didapatkan untuk orang lain selain pengguna adalah mendapatkan udara yang lebih bersih karena kendaraan listrik tidak menimbulkan polusi sama sekali ketika dioperasikan di jalan raya. Kalau kita berbicara mengenai kesiapan infrastrukturnya di Indonesia, sejauh ini apa yang harus terus digenjot sehingga masyarakat mau beralih menggunakan mobil listrik? Oke, kita bicara untuk mobil transportasi umum dan transportasi pribadi ya. Kalau untuk transportasi umum, mestinya infrastruktur tidak masalah karena pasti sudah disediakan oleh penyedia jasa transportasinya. Nah, untuk masyarakat pribadi, kalau untuk transportasi pribadi, banyak yang beranggapan bahwa mengecas mobil listrik harus di SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Sebenarnya itu tidak harus seperti itu karena saya sudah merasakan sendiri, kebetulan 1 tahun terakhir saya menggunakan mobil listrik, jadi kita mengecas kendaraan listrik itu sebagian besar adalah di rumah kita sendiri. Karena memang pada saat mobil itu sampai ke rumah, kita charge, dan besok penuh lagi setiap hari seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan, gimana kalau listrik rumah saya nggak cukup? Nah, kemarin itu, waktu tahun lalu saya beli kendaraan listrik, ternyata dari PLN juga ada program untuk mendukung pemilik kendaraan listrik dengan memberikan sambungan baru yang memadai untuk mengecas kendaraan listrik atau mengisi ulang kendaraan listrik. Jadi kalau dibilang infrastruktur, saya rasa untuk saat ini di Indonesia untuk pemakaian di dalam kota itu sudah sangat memadai karena ya stasiun pengisiannya adalah rumah kita masing-masing. Nah, berbeda cerita ketika kita mau menggunakan kendaraan listrik itu untuk keluar kota. Karena di luar kota kita membutuhkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang mana itu masih sangat sedikit di Indonesia. Tapi akan terus berkembang jumlahnya, akan terus meningkat jumlahnya. Saat ini belum memadai, tapi mungkin 4-5 tahun lagi sudah jauh lebih memadai dari sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang untuk memacu orang untuk ke kendaraan listrik, yang pertama harus dicamkan adalah memang saat ini kendaraan listrik baru layak untuk digunakan di dalam kota tanpa perlu takut kehabisan energi.
Kemudian insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah saat ini juga saya rasa sudah lumayan banyak ya, dari pembebasan PPNBM, PKB atau pajak kendaraan bermotor yang sangat murah tiap tahunnya, serta insentif-insentif khusus seperti pembebasan ganjil genap yang itu mungkin bisa sedikit menstimulus orang untuk berpindah ke kendaraan listrik. Tapi untuk jadi mobil satu-satunya memang belum bisa, tapi infrastruktur kita sedang dibangun dan saya rasa akan berkembang pesat di tahun-tahun mendatang. Tadi sempat disinggung juga mengenai regulasi bahwa sudah ada kemudahan. Tapi apakah kemudian regulasi ini mampu benar-benar tepat sasaran untuk kemudian membawa masyarakat mau beralih menggunakan kendaraan listrik? Kita tahu bahwa salah satu juga yang menjadi kendala dari orang yang menggunakan kendaraan listrik adalah suka ada yang bilang gini, kalau kendaraan listrik susah ya kalau mobilnya kenapa-kenapa, mungkin bengkelnya belum terlalu banyak dan lain sebagainya. Apakah hal ini juga yang dirasakan oleh Bang Fitra? Jadi kebetulan hal itu tidak saya rasakan karena sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau kita hidup di tahun 80-an, 90-an mungkin kita berpikir bengkel mana yang bisa benerin mobil saya. Kalau di zaman sekarang sudah pasti bengkel yang bisa benerin mobil kita adalah bengkel merek mobil kita tersebut. Jadi kalau kita beli mobil merek A, pasti bengkel A sudah bisa untuk memperbaikinya. Dan secara engineering sebenarnya mobil listrik itu jauh lebih simpel dibandingkan mobil dengan bahan bakar. Karena dia hanya ada baterai, motor penggerak, dan kontrol unit. Sudah, itu saja. Sedangkan kalau di mesin yang kita biasa gunakan sehari-hari, itu ada blok mesin, ada cylinder head, ada piston, ada stang piston, semua bagian-bagian besi yang bergerak, bergesekan satu sama lain yang sebenarnya itu lebih memungkinkan untuk terjadi kerusakan atau keausan. Jadi secara sistem sebenarnya mobil listrik itu jauh lebih sederhana. Itu yang saya rasakan, dan kalaupun ada apa-apa tinggal kita ke bengkel resminya saja, mereka pasti bisa menangani. Nah, masalah insentif, apakah insentif yang diberikan pemerintah itu sudah tepat sasaran? Kita lihat datanya saja. Sebelum ada insentif tersebut, penjualan kendaraan listrik di Indonesia itu tidak mencapai 100 unit, bahkan tidak mencapai 50 unit per tahun. Pada saat 2020 mulai dikeluarkan insentif-insentif seperti itu. Di 2021 penjualan kendaraan listrik itu lebih dari 600 unit. Memang ada beberapa faktor lain, tapi faktor insentif dari pemerintah ini cukup berpengaruh. Nah, kalau misalnya ditanyakan apakah insentif ini sudah cukup kalau dibandingkan dengan negara maju, tentu saja masih jauh. Tapi kita juga harus sadar bahwa Indonesia memiliki industri otomotif, terutama industri perakitan mobil, yang menyerap ratusan ribu karyawan, dan hampir 100% perakitan mobil di Indonesia itu masih bukan mobil listrik, alias masih mobil konvensional. Artinya memang tidak bisa untuk pemerintah memberikan langsung insentif yang maksimal untuk mobil listrik karena tetap harus memperhatikan industri nasional juga. Tapi sedikit demi sedikit saya rasa insentif itu akan ditambah secara gradual per tahun yang akhirnya pada saatnya nanti industri otomotif kita pun sudah memproduksi mobil listrik dan masyarakat kita pun semakin bisa menikmati insentif mobil listrik tersebut. Oke, jadi perlu win-win solution untuk menjaga industri di dalam negeri, juga membawa masyarakat kemudian juga bisa migrasi ke kendaraan listrik. Terima kasih pengamat otomotif sekaligus juga YouTubers Bang Fitra Eri untuk waktunya pada pagi hari ini.